siapa yang tidak hadir? Hadir semua, Ibu. Hadir semua? Iya, Ibu. Oke, sebelum kita lanjut ke pembelajaran, Ibu meminta satu orang dari kalian untuk memimpin kita dalam berdoa. Saya, Ibu. Kami siapa maju? Oke, Dan teman-teman. Ibu meminta kalian semua untuk berdiri. Ya, Ibu. Ibu guru dan teman-teman, marilah kita berdoa dalam berdoa. Amin. Tuhan Yesus yang Maha Baik dan sangat baik, terima kasih berkat-Mu sehingga kami dapat memulai hal yang baru. Berkatilah kegiatan kami pada hari ini ya Tuhan, semoga Kau bekerjasama dengan kami. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Kakak Anis. Jadi anak-anak, tema yang kita ambil pada pagi hari ini itu tentang melihat karena cahaya, mendengar karena bunyi. Dan kita mengambil salah satu topik dari bab satu yang kita ambil, yaitu tentang mendengar karena bunyi. Anak-anak, sistem pendengaran pada manusia itu terdiri atas 3 bagian yang saling berkaitan dengan tujuan menangkap suara dan mengirimnya ke otak. Bagian-bagian tersebut terdiri atas yang pertama telinga bagian luar, yang kedua telinga bagian tengah, yang ketiga telinga bagian dalam. Apa tadi? Telinga bagian luar, telinga bagian dalam, telinga bagian tengah, Ibu. Oke, jadi telinga bagian luar itu meliputi 3 bagian, yaitu daun telinga, saluran telinga, dan genang telinga. Daun telinga itu berfungsi menangkap suara. Apa tadi fungsinya? Menangkap suara. Suara tersebut akan dialirkan melalui saluran telinga sampai ke genang telinga. Kelenjar di kulit yang melapisi saluran telinga memproduksi kotoran telinga yang berfungsi untuk menyaring kotoran dan membantu mencegah infeksi. Yang kedua itu telinga bagian tengah merupakan rongga di dalam telinga. Di dalam rongga tersebut terdapat 3 tulang pendengaran yang berukuran sangat kecil, yaitu tulang martil, yang kedua tulang landasan, yang ketiga tulang sunggurdi. Ketiga tulang ini bergerak akibat getaran dari genang telinga. Akibat dari apa tadi? Getaran dari telinga. Pada bagian ini terdapat juga saluran etakius yang menghubungkan telinga dengan hidung dan berfungsi menjaga tekanan udara di dalam telinga agar tetap seimbang. Yang ketiga itu telinga bagian dalam, merupakan bagian telinga yang diantaranya terdiri atas rumah siput atau koklea. Terdiri apa tadi? Rumah siput koklea. Oke. Bahkan dari tulang pendengaran membuat rambut-rambut halus yang ada di dalam koklea bergerak. Gerakan cairan ini membuat rambut-rambut halus yang ada di dalam koklea itu ikut bergetar dan meneruskan sinyal ke saraf pendengar. Jadi, pada telinga bagian dalam terdapat juga saluran semisikular yang berfungsi menjaga keseimbangan. Berfungsi sebagai apa tadi? Menjaga keseimbangan. Pada saluran ini terdapat cairan dan rambut-rambut halus. Cairan ini akan ikut bergerak saat badan kita melakukan gerak. Jadi, siapa yang tahu bagaimana cara telinga kita itu bekerja? Tidak tahu. Oke. Ian, Legos? Tahu? Dan Misalkan. suara yang dihasilkan itu merambat melalui lubang darah. Oke. Jadi, cara telinga bekerja itu melalui 7 tahap. Yaitu yang pertama itu melalui telinga bagian luar terdiri dari 3. Yang pertama itu kamu bisa lihat di sini. Ini itu di keterangan yang pertama itu ini merambah melalui udara. Di gambar yang kedua, adik-adik bisa melihat itu
gendang telinga melalui saluran telinga. Yang keempat itu gelombang bunyi menggetarkan gendang telinga. Yang kelima itu getaran dari gendang telinga menggerakkan tulang-tulang pendengaran. Yang keenam itu gerakan tulang pendengaran menyebabkan cairan yang ada di dalam rumah sikut bergetar. Getaran cairan ini mengirim ke sinyal saraf pendengaran. Yang ketujuh itu saraf pendengaran meneruskan sinyal ke otak. Otak kita menerjemahkan sinyal sebagai bunyi. Seperti yang ada pada gambar ini, bahwa langkah-langkah supaya kita mendengarkan sesuatu itu melalui tujuh cara. Yang apa tadi? Cara yang pertama tadi apa? Bunyi membantu melalui udara. Seperti pada gambar yang pertama. Yang kedua, seperti yang Ibu jelaskan tadi itu, yang kedua itu daun telinga. Daun telinga itu berfungsinya itu menangkap gelombang bunyi. Yang ketiga itu sebagai saluran telinga tadi, yaitu gelombang bunyi diteruskan menuju gendang telinga melalui saluran telinga. Dan begitu pun sampai yang ketujuh. Coba adik-adik perhatikan gambar ini agar kalian bisa mengerti, agar kita itu bisa mendengar melalui tujuh cara. Oh iya Ibu. Bagaimana? Kamu sudah mengerti? Sudah Ibu. Oke. Sebelum kita lanjut nanti, Ibu membagi kamu ke dalam dua kelompok. Yel-yel. Saya meminta Nenek Egos untuk memimpin kita dalam yel-yel. Tepuk semangat. Oke, berdiri semuanya. Oke, teman-teman. Tepuk semangat. Dang dang dang. Dang dang dang. Dang dang dang. Ding ding ding, dong dong dong, dang dang dang, set. Aha aha ma, aha aha na, aha aha semangat. Oke. Jadi sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, Ibu membuat satu percobaan nanti, dan Ibu membagi kalian ke dalam dua kelompok. Satu kelompok itu terdiri dari 4 orang. Oke, bagi sudah 4 orang. Ini. Oh ya, oke. 4. Oke. Ibu sudah membawa alat-alat sederhana untuk kita melakukan percobaan tersebut. Apa itu? Ini alat percobaan sederhana. Yang pertama itu ada gelas. Kita membutuhkan dua gelas karena kalian itu ada 2 kelompok. Iya Ibu. Dan juga 2 balon. Yang ketiga ada gunting. Yang keempat ada karet. Yang kelima ada sendok dan ada garam. Oke, Ibu meminta salah satu dari setiap kelompok untuk maju dan ambil bahan-bahan percobaan. Saya Bu. Oke. Oke, dua-dua ya. Siap Ibu. Garam nanti yang tadi. Kamu jangan. Silakan duduk. Bagaimana cara buat Ibu? Oke, cara yang pertama itu kamu ambil gunting dan potong balon Potong di bagian di tengah-tengah perut balon tersebut. Potong Sini, bagaimana Kak. dia Ibu? Jangan potong di bagian tengah-tengah sini. Ibu di beri sini. contoh kah? Oh, Di sini, potong di sini saja. Pas kalau begini kayak Iya, oke. Di sini saja. Coba Atas kau sedikit. jangan terlalu begini kayak ke bawah sedikit sudah. Tidak apa-apa begitu saja. Ibu terlanjur. Oke, coba kamu buat seperti apa yang dikerjakan oleh kelompok 1 ini. Ya Ibu. Taruh di atas. Sudah? Karet Coba. lagi Ibu, karet rasanya. Jika dari atas ini. Oke. Habis itu taruh sedikit garam di atas balon yang sudah kamu sedikit saja. Seperempat di sini saja, jangan terlalu banyak. Ibu bawa. Sudah? Iya Ibu. Sudah Ibu. Kelompok sebelah. Oke, silakan. Pakai sendok dulu. Taruh sedikit saja. ini kayak Ibu. Ya, sedikit saja. Jangan terlalu banyak. Oke. Buat rata di atas balon, jangan buat dia menumpuk di atas balon. Di atas. Oke. Begini Kak Ibu. Bagaimana Ibu? Buat rata Di dia situ. Kak Ibu. Ya, buat rata begitu. Coba kamu amati dan kamu lihat dan kamu boleh berteriak di
di sekitaran balon tersebut. Coba kamu berteriak. Berteriak atau bagaimana? Coba kamu berteriak. Oke. Yang kedua. Oke, sudah? Sudah, Ibu. Oke, Ibu ada pertanyaan lanjutan. Apa yang teramati pada garam di atas balon? Bergerak. Bergerak. Yang pertanyaan kedua. Menurut kalian apa yang membuat garam bergerak? Suara. Karena bunyi itu. Suara. Oke. Pantulan suara itu. Karena nafas suara. Yang pertanyaan yang ketiga, jika balon robek, apakah masih bisa bergerak? Oke, percobaannya sudah selesai dan kamu sudah bisa mengamati dan bisa mengetahui cara kerja dari percobaan yang kita buat. Percobaan ini bertujuan agar kamu bisa mengetahui cara telinga supaya mendengarkan bunyi. Balon ini tadi sebagai saya buat balon ini sebagai gendang telinga, sebagai siput yang bisa menangkap apa tadi? Menangkap suara. Jadi kalian sudah mengerti apa yang sudah Ibu jelaskan? Oke, coba kamu simpan dulu hasil percobaan yang kamu di atas meja dan Ibu memberikan Ibu memberikan lembar kerja untuk kamu, masing-masing kelompok kamu dan kamu mengisinya. Ibu sudah seperti arahan yang sudah kamu coba baca nanti dan kamu coba mengamati dan kami pasti kamu akan mengerti dan kamu sudah mencobanya tadi. Coba kamu kerjakan. Oke. Coba kamu kerjakan. Coba kamu kerjakan. Cara kerjanya buat garis ke bawah itu satu gitu dua. Sudah? Begitu Kak Ibu. Iya begitu. Tinggal pasang. Oke, kamu tinggal pasang saja karena sudah ada dia punya langkah-langkahnya. Satu Kak, menerima gelombang suara. Iya. Oke, pintar, lanjut. Coba kamu fokus dulu ke pekerjaannya kamu, jangan dulu buat yang lain. Sudah? 7 belum? Sudah, oke. Sudah kan? Sudah. Kelompok 1 sudah? Sudah Ibu, lanjut lagi. Kami presentasi pertama. Silakan maju. Tidak, semua anggota kelompok. Ada moderator Kak Ibu. Iya, kamu sendiri saja. Iya. Oke, mulai sudah. Selamat siang teman-teman. Selamat siang. Di sini kami akan membacakan hasil diskusi kelompok kami kepada teman Ardi saya persilakan. Oke, di sini tadi tugas yaitu pemasangan bagian-bagian telinga dan fungsinya. Yang pertama itu daun telinga itu fungsinya menerima gelombang suara yang datang melalui saluran telinga. Terus saluran telinga itu fungsinya meneruskan gelombang bunyi menuju gendang telinga. Gendang telinga berfungsi menangkap gelombang bunyi. Saluran eustasius itu berfungsi untuk menjaga tekanan udara pada kedua sisi gendang telinga agar tetap seimbang. Terus saluran semikular itu berfungsi untuk mengatur keseimbangan tubuh. Terus rumah siput atau koklea itu dia berfungsi untuk mengirimkan sinyal suara dari telinga bagian dalam otak. Dan yang terakhir itu saraf pendengaran, dia berfungsi untuk pusat pengelolaan utama untuk pendengaran. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, kelompok 1 silakan maju. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Daun telinga fungsinya menerima gelombang suara yang datang melalui saluran telinga. Saluran telinga fungsinya meneruskan gelombang bunyi menuju gendang telinga. Gendang telinga fungsinya menangkap gelombang bunyi. Saluran eustasius fungsinya menjaga tekanan udara pada kedua sisi gendang telinga tetap seimbang. Saluran semikular fungsinya mengatur keseimbangan tubuh. Rumah siput fungsinya mengirimkan sinyal suara dari telinga
bagian dalam ke otak. Sekarang yang terakhir saraf pendengaran. Fungsinya pusat pengolahan utama untuk pendengaran. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Tidak terlepas dari jawaban dari adik-adik sekalian, Ibu akan membahas lebih dalam mengenai bagian-bagian telinga dan fungsinya yang sudah kalian kerjakan di lembar kerja kalian. Yang pertama itu daun telinga. Daun telinga itu fungsinya itu menerima gelombang suara yang datang melalui saluran telinga. Yang kedua itu saluran telinga. Saluran telinga itu meneruskan gelombang bunyi menuju gendang telinga. Yang ketiga itu gendang telinga. Yang keempat itu saluran eustachius. Fungsinya itu menjaga tekanan udara pada kedua sisi gendang telinga agar tetap seimbang. Yang kelima itu saluran semivaskular. Fungsinya itu mengatur keseimbangan tubuh. Yang keenam itu rumah siput atau koklea itu fungsinya mengirimkan sinyal suara dari telinga ke dalam otak. Yang ketujuh itu saraf pendengaran. Saraf pendengaran itu fungsinya itu sebagai pusat pengolahan utama untuk pendengaran. Jadi anak-anak, itu saja materi yang Ibu sampaikan pada pagi hari ini. Jika ada anak-anak yang belum mengerti, boleh bertanya, silakan. Dadah, berarti kamu sudah mengerti? Atau bagaimana? Sudah mengerti? Iya. Oke. Baik, untuk mengakhiri pertemuan kita pada